Ada nggak di sini yang sering ngerasa kalah bahkan sebelum memulai? Ngerasa kalah sebelum berjuang. Terus ada nggak di sini yang lihat kehidupan orang lain yang lebih baik dari dia, terus ngerasa kayak, kok aku nggak ngedapetin itu? Kok hidup aku gini-gini aja? Gak adil banget. Dia yang kayak gitu kok bisa dapetin semua itu? Suka kesel ngelihat kebahagiaan orang lain? Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Terlalu pesimis, ngelihat teman atau orang lain lebih sukses, terus ngerasa kalah. Bahkan kamu aja belum coba hal itu. Kenapa kamu ngerasa kalah? Terlalu cepet kena mental. Baru juga dikatain sama orang yang bukan siapa-siapa, yang gak ada benefitnya di hidup kamu, langsung kepikiran sebulan. Baru juga mau upload foto di Instagram, di sosmed, kepikiran, aduh gimana kalau di screenshot sama teman-teman aku, digibahin, padahal belum tentu. Terus mau memulai bikin konten, mau TikTok affiliate ceritanya, takut diliatin teman-teman, gimana kalau mereka ngeliatin konten aku, ntar digibahin, padahal belum tentu juga kan. Takut dikatain cringe sama orang lain gara-gara ngepost, gara-gara konten. Kepedean itu. I'm sorry, tapi mental kamu belum sekuat itu. Kalau kamu terus-terusan berpikir buruk tentang orang lain. Aku tahu mental orang beda-beda, ya itu semua tergantung sama pengalaman hidup dia. Tapi, mau sampai kapan kamu jadi loser? Mau sampai kapan kamu punya mental tempe? Mau sampai kapan? Coba, tanya itu ke diri kamu sendiri. Wajar-wajar aja ngerasa sedih, marah, kecewa. Tapi yang gak wajar itu ketika perasaan itu menjadi penghambat buat kamu. Nah, jadi di sini aku bakal ngasih rahasia atau strategi untuk memperkuat mental kamu dan menjadi juara di kehidupan kamu. Untuk menjadi juara di kehidupan ini, kamu harus memiliki mental yang kuat supaya kamu bisa menghadapi kehidupan yang luar biasa ini. Karena hidup nggak selalu lurus, pasti berlika-liku. Bener kan? You have to build that champion mentality. Jadi yang paling pertama adalah menumbuhkan keyakinan yang positif tentang diri sendiri. Jadi gini, ketika kamu memiliki persepsi, pandangan, dan juga keyakinan yang negatif tentang diri kamu sendiri, kamu bakal kehilangan banyak hal baik. Percaya deh, karena hal-hal seperti itu benar-benar bisa mempengaruhi kesehatan mental kamu. Jadinya kamu terus-terusan kasihan sama diri kamu sendiri. Kamu nggak percaya diri. Kamu terus-terusan mengutuk diri kamu sendiri. Ih, kenapa ya? Aku punya banyak masalah. Kenapa ya? Orang-orang bisa semulus itu jalannya, kenapa aku nggak? Kalau kamu terus-terusan ngelihat dunia sebagai sesuatu yang negatif, apa yang terjadi di kamu itu semuanya negatif, ya kamu nggak punya keyakinan yang baik tentang diri kamu sendiri. Kamu bakal terus-terusan ngerasa kalah. Kamu bakal terus-terusan ngerasa kayak pecundang di hidup ini. Tumbuhin keyakinan yang positif di dalam diri kamu supaya kamu bisa bahagia, supaya kamu bisa mendapatkan kesejahteraan itu kembali. Aku nggak ada bilang kalau di dunia ini kita nggak boleh sedih, nggak boleh marah, nggak boleh memiliki perasaan yang negatif. Aku nggak bilang gitu. Gak apa-apa, rasain aja semua kesedihan itu, semua kekecewaan dan kemarahan itu, tapi setelah itu move on. Jangan berlarut-larut kejebak di perasaan itu. Karena perasaan kayak gitu, kalau terus-terusan ada di dalam diri kamu ya, mengingat masa lalu, mengingat semua kejadian buruk yang udah terjadi di kamu, hal itu bakal ngehambat kamu buat maju. It's okay to feel sad, it's okay to be unhappy, it's okay to feel angry. Ketika ada hal buruk yang terjadi, nggak apa-apa. Rasain aja semua itu. Tapi yang aku maksud di sini adalah coba untuk move on. Coba untuk move on setelah semua itu terjadi, setelah semua itu berlalu. Jangan biarin perasaan seperti itu yang mengontrol kamu, tapi kamulah yang harus mengontrol perasaan itu. Untuk memperkuat mental kamu, ya pastinya bakal banyak cobaan di hidup kamu. Jadi yang kedua adalah belajar untuk menganggap kalau masalah, ujian hidup, dan juga hal-hal negatif, hal-hal buruk yang udah terjadi di hidup kamu itu sebagai sebuah beban yang akan menguatkan mental kamu. Semisal, kamu pengen kuat secara fisik, kamu pengen ngebentuk otot kamu, ya tentunya kamu harus mengangkat
banyak beban kan. Maksudnya beban yang berat. Supaya kamu bisa ngebentuk otot yang bagus juga, yang kuat juga, ya kan? Awal-awal emang nggak semudah itu. Berat banget, ngangkat 1 kilo aja berat kan. Tapi lama-kelamaan ringan nih. Oke, naik lagi 2 kilo, naik 3 kilo, sampailah 10 kilo. Akhirnya kebentuk tuh otot yang kuat. Kebentuk juga tuh fisik yang kuat. Bener? Begitu juga dengan mental. Mental kamu, mental kita semua itu terbentuk karena adanya masalah. Karena adanya hal-hal buruk yang udah terjadi di hidup kita. Kita nggak mungkin bisa sekuat ini. Kalau kita nggak pernah direndahin, kalau kita nggak pernah ditinggalin, nggak pernah dibikin kecewa, nggak pernah gagal, kita nggak mungkin sekuat itu. Kalau kita nggak pernah ngalamin hal-hal buruk. Jadi it's okay. It's okay, you know. Itulah hidup. I'm so proud of you. You're so amazing. I'm so proud of you. Karena kamu bisa ngelewatin semua fase-fase itu. Entah itu broken home, entah itu gagal, ditolak kerjaan yang kamu mau, entah itu ditolak sama universitas yang kamu mau, ditolak sama crush kamu. Gak apa-apa. Itu yang menguatkan kamu. Fisik yang kuat itu diciptakan oleh beban yang berat. Dan mental yang kuat itu juga diciptakan oleh masalah yang berat. Come on, come on. Semua orang punya masalah. Dan seharusnya kamu bangga sama diri kamu sendiri. Because I'm proud of you. Aku juga bangga sama kamu. Kenapa kamu gak bisa bangga sama diri kamu sendiri? Karena kamu udah bisa ngelewatin semua itu. Dan percaya atau enggaknya, mental kamu udah lebih kuat dari sebelumnya. Sekali direndahin sama orang, oke, sakit hati, sedih. Kedua kalinya direndahin lagi, oke. Ketiga kalinya direndahin lagi, udah nggak peduli. Pertama kali gagal, nangis brutal, kenapa ya aku gagal, padahal aku udah gini. Kedua kalinya gagal, oke, kita coba lagi. Yang lain masih banyak kok yang belum dicobain. Ketiga kalinya gagal, oke, mungkin ini bukan rezekiku. Mungkin dia bukan orang yang baik buat aku. Ya udah. Simple. Simple banget kan? Ketika kamu mengubah pandangan kamu terhadap sesuatu, kamu bakal lebih tenang. Ketika kamu terus-terusan kejebak dengan perasaan kecewa, sedih, marah itu, ya kamu bakal terus-terusan jadi pecundang. Masalah itu sebuah proses untuk mendewasakan. Ubah cara kamu memandang masalah itu. Anggap masalah ini adalah sebuah sesuatu yang bisa membuat kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Membuat kamu jauh lebih baik dari hari kemarin. Jadi, seorang pecundang, seorang loser, dia bakal melihat sesuatu sebagai sebuah masalah, sebagai sebuah kesulitan. Tapi seseorang yang mentalnya kuat, dia bakal selalu ngelihat sesuatu sebagai sebuah kesempatan, sebagai sebuah proses, sebagai sebuah solusi. Itulah mengapa seseorang dengan mental yang kuat selalu menjadi juara di kehidupannya. Oke, aku cerita dulu. Aku udah berapa kali ditolak sama universitas yang aku pengen. Aku udah berapa kali ditolak sama kerjaan yang aku butuhin, yang aku pengen juga. Aku udah berapa kali diusir dari rumah kontrakan karena telat bayar sewa, yaitu sama orang tua aku. Ya banyak lagi deh kesulitan yang pernah aku alamin. Kalau kamu udah nonton video aku dari awal, pasti ya ada aku selipin dikit cerita tentang aku, yaitu biar kalian lebih kenal sama aku. Tapi apakah aku terus-terusan terpuruk? Apakah aku terus-terusan insecure sama hidup teman aku yang jauh lebih baik dari aku? Yang dimana mereka nggak perlu mikirin tentang uang sewa kontrakan, nggak perlu mikirin masalah orang tuanya. Apakah aku iri sama mereka? Iya, jujur, dulunya ada sedikit iri. Dulunya aku juga ngerasa, kok hidup gini banget? Kenapa sih harus ngerasain semua penderitaan ini? Ya, aku dulu juga sempat mikir gitu. Tapi, mau sampai kapan aku kayak gitu? Ya, aku bangkit dong. Yaitu, umur aku masih kayak 15-16 gitu. Aku udah mikir gimana cara keluar dari lingkaran setan ini. Padahal umur aku baru segitu, tapi aku udah mikirin cara gimana biar aku bisa keluar dari lingkaran kemiskinan, lingkaran setan ini. Kalau aku bisa, kenapa kamu gak bisa? Kamu juga pastinya lebih bisa dong cari cara gimana biar kamu bisa
keluar dari lingkaran kesedihan ini, lingkaran kemiskinan, lingkaran keterpurukan ini, lingkaran yang nggak membuat kamu berkembang, nggak buat kamu maju. Cari cara, oke? Dan lewatin semua masalah hidup itu. Gak apa-apa mau sedih, marah, kecewa, segala macem, gak apa-apa. Tapi setelah itu move on ya. Move on dalam arti bukan ngelupain gitu aja, tapi lebih ke berdamai dengan keadaan. Kamu menerima masa lalu kamu yang buruk. Next, yang ketiga adalah berhenti terlalu berfokus sama pencapaian orang lain. Buat apa sih ngelihat pencapaian orang lain? Kayak kenapa kamu ngerasa kalah? Padahal kamu juga belum ngelakuin sesuatu. Kamu cuma ngelihat orang lain, kamu kesel, kamu kecewa, kamu ngerasa hidup gak adil, terus kamu ngerasa kalah, kamu ngerasa kayak pecundang. Kenapa kayak gitu? Seseorang yang memiliki mental juara, dia gak fokus sama orang lain, dia fokus ke dirinya sendiri. Dia bakal selalu berpikir, kalau orang lain bisa, kenapa aku gak bisa? Aku juga bisa kok. Ngelihat teman-teman kamu pada kerja kantoran, sedangkan kamu masih kerjanya biasa aja, terus patah semangat. Ngelihat teman-teman kamu nilainya bagus, dapat ranking, dibeliin mobil sama orang tuanya, terus kamu ngerasa kalah saing. Ngelihat teman-teman kamu udah pada nikah, punya anak, terus kamu ngerasa kok gue belum, kok gue nggak laku-laku, kayaknya gue nggak pantas hidup di dunia ini. Jangan kayak gitu ya, jangan patah semangat karena pencapaian orang lain. Kurang-kurangin deh, berhenti buat membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Berhenti buat terlalu fokus sama pencapaian orang lain. Berhenti buat menganggap kalau diri kamu itu harus bersaing sama orang lain. Stop. Karena satu-satunya orang yang seharusnya kamu bandingin dengan diri kamu sendiri adalah dirimu yang kemarin, bukan orang lain. Seorang juara, dia bakal selalu ngebandingin dirinya dengan dirinya yang kemarin. Ya supaya dia tahu apalagi yang harus dia perbaiki. Dia suka mengintrospeksi dirinya untuk menjadi lebih baik, lebih luar biasa, lebih keren dari dia yang dulu. Dia selalu bangga dan bersyukur akan dirinya sendiri karena selalu bisa melakukan perubahan walaupun cuma 1% setiap harinya. Itulah seorang juara. Jadi yang selanjutnya itu, kalau kamu pengen menjadi juara di hidup kamu, ya kamu harus berani buat melakukan perubahan di hidup kamu. Kamu harus berani buat keluar dari zona nyaman kamu. Kamu harus berani buat gak disukain. Dan berani untuk terlihat cringe. Ya, bodo amat orang mau nilai kamu cringe. Oh, lihat deh, dia belajar banget ya. Dia belajar terus tuh. Dari sore sampai ke malam, ya begadang. Pengen banget kayak jadi orang sukses. Padahal gak bakal sukses. Biarin. Tutup telinga kamu. Tutup mata kamu. Gak usah dipeduliin omongan orang yang kayak gitu. Berani buat dibenci. Berani buat terlihat cringe. Kamu belajar dari pagi sampai tengah malam itu terlihat cringe sama orang-orang yang bahkan mereka nggak bisa ngelakuin hal itu. Jadi biarin aja. Kasihan sama mereka. Ngepost foto, pengen jadi afiliator, pengen jadi content creator, atau pengen personal branding. Tapi takut dinilai cringe sama orang terdekat kamu atau sama siapa followers kamu. Kayak kenapa? Kenapa? Emang mereka ngasih apa ke kamu? Mereka ngasih kamu makan. Mereka yang bayar kamu. Bukan kan? Terus kenapa kamu kepikiran? Kenapa kamu takut gak disukain sama mereka? Kalau kamu pengen menjadi juara, kalau kamu pengen menjadi sukses, kamu harus berani untuk terlihat cringe. Orang-orang kayak gitu, dia nggak bisa ngelakuin apa yang bisa kamu lakuin. Makanya mereka terus-terusan menilai, menjudge kamu. Pasti ada orang-orang yang gak suka ketika kamu personal branding, ketika kamu mulai ngonten, ketika kamu memulai bisnis, atau mulai jualan, promosi di social media, ini itu. Oh, dia yang jualan ini, cringe banget, kayak ada yang beli aja. Ih, dia mulai ngepost foto, kayak banyak aja yang like, kayak influencer aja. Pasti ya ada yang berpikiran kayak gitu. Selagi kamu gak tahu, selagi dia gak ngomong depan muka kamu, biarin, itu urusan mereka. Kalau mereka ngomong depan muka kamu atau ngomentarin postingan kamu, ya udah biarin juga. Kayak ngapain diladenin? They don't deserve your energy. Mereka bahkan gak pantas dapetin 1% dari energi kamu. Kalau kamu pengen memiliki mental yang kuat, kamu harus berani untuk dibenci. Ya,
biarin aja. Biarin, hadapin, dan move on. Kamu kira di luar sana orang-orang yang sukses, nggak ada yang julitin mereka, nggak ada yang ngata-ngatain mereka, ngerendahin mereka, bilang mereka cringe? Pasti ada, banyak kok. Ya, tapi mereka memiliki mental yang kuat. Mereka nggak peduli sama semua cemooh itu. Mereka terus maju. Mereka terus ngelakuin apa yang menurut mereka benar. Ya, karena mereka tahu apa yang mereka lakuin bisa membuat mereka sukses. Dan karena semua kebencian itu, mental mereka menjadi semakin kuat. Ya, contohnya Fuji gitu kan. Fuji juga banyak tuh yang ngehujat. Kadang lewat gitu kan. Aku kadang baca komentarnya, banyak yang ngehujat. Kata aku kayak, kenapa sih dihujat gitu kan? Ya gitu, kadang cobaan orang sukses, orang baik emang kayak gitu. Dan ya mau kamu baik atau jahat, pasti bakal ada yang gak suka sama kamu. Ya namanya juga hidup. Gak mungkin semua orang di dunia ini suka sama kamu. Kita semua harus siap buat ngelewatin semua itu. Harus berani buat ngadapin semua itu. Perkuat mental, dan tumbuhin keyakinan yang positif terhadap diri sendiri. That's it. Oke, cukup sampai sini video kali ini. Aku harap bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like, komen apapun ya, tanya-tanya juga boleh. Bantu aku 100.000 subscribers sebelum aku ultah di bulan Maret. I love you guys, bye bye.